Indonesia, saya banyak sekali membangun jaringan-jaringan di telekomunikasi, di perbankan, agar ada interkoneksi satu sama lain dengan speed yang luar biasa, fiber optik ya. Kemudian saya juga sempat diberikan kesempatan untuk membangun Huawei Enterprise di Shenzhen, kemudian membangun software company di India, kemudian juga joint venture company di Kanada yang sudah listing di Canadian Security Exchange, CSE dengan nama simbolnya adalah DIGE, dan membangun bank blockchain di Malta. Alhamdulillah semuanya saya lalui, dan saat ini fintech itu menjadi satu fenomena yang luar biasa, mendisrupsi hampir segala lini kehidupan kita, tidak hanya perbankan dan jasa keuangan. Nah, itu yang mau saya sampaikan di kesempatan pada kuliah umum pada pagi hari ini. Ya, baik. Agenda kita pada pagi hari ini, oh ya, kepada Mbak Rosa, MC-nya, saya lupa tadi menyapanya, angkatan 2019 ya, terima kasih membawakan acara dengan sangat elegan. Bu Wiwi, ini talent-talentnya akuntansi luar biasa loh Bu. Saya lihat ada Mas Ibrahim, ada siapa lagi? Ada tadi Maila Sora. Sari, ya Rosa. Ya talenta. Memang diberikan Pak kesempatan kepada adik mahasiswa untuk bisa menjadi leader ke depannya. Ya, harus ya. Ya, Pak. Dan kebetulan kok bisa ini ya, link and match ya dengan jasa saya pada pagi hari ini ya, seragam mahasiswa. Iya. Ya Pak, tadi kata Pak Bani udah jodoh dengan prodi akuntansi Pak Bani ini. Nah itu berarti Pak Bani jodohnya di situ ya. Iya. Bukan jodoh fisik. Iya. Jodoh digital ya. Jodoh pengetahuan. Baik kalau gitu. Agenda kita di sini adalah 4 ya. Pertama adalah saya ingin menyampaikan isu apa saja yang ada di dalam layanan keuangan digital saat ini dan permasalahan apa yang kita hadapi di 5 tahun terakhir ya, dari 2015 sampai dengan 2020. Karena layanan keuangan digital atau LKD ini memang sedang naik daun pada 2020, apalagi masa pandemi, dan kita tahu di Indonesia mulai naik, mulai dibangunnya, startingnya dari sejak 2015 ya. Kemudian yang kedua adalah financial technology atau fintech yang kita tahu, atau teknologi finansial bahasa Indonesianya. Saya akan membahas bagaimana kesempatan yang besar sekali ada di depan mata kita dan tantangan-tantangan yang juga tidak mudah untuk dihadapi sebagai pemain finansial teknologi saat ini. Ya, kita tahu di Indonesia banyak sekali pemain finansial teknologi yang sudah menjadi unicorn, bahkan dekakon saat ini. Seperti kalau saya di sini ya, ada unicorn ya, ada bahasa Cinanya, bacanya unicorn ini Mas Bani ya. Terus yang ketiga adalah digital banking. Kenapa digital banking? Karena bagaimanapun digital perbankan saat ini mau tidak mau mereka harus melakukan inovasi yang tadi Ibu Titu sudah sampaikan di awal, bahwa kalau tidak melakukan adaptasi terhadap teknologi baru digital ini, maka banyak sekali industri akan ketinggalan, bahkan terancam untuk bangkrut. Nah, jadi perbankan dan jasa finansial saat ini mengalami satu dilema ya. Pada saat pandemi datang itu kaget, gagap. Nah, apakah digital banking termasuk dalam inovasi finansial teknologi, atau mereka harus membangun sendiri fintech-nya, atau mereka harus kolaborasi? Ini akan saya bahas juga. Dan tak lupa nanti adalah saya akan memberikan satu key takeaways bagaimana fintech masa depan, kemudian juga digital banking masa depan, juga ada Bank 4.0 di dalamnya sebagai masa depan perbankan kita di tahun 2050. Baik, sebelum saya mulai kuliah umum pada pagi hari ini, izin saya untuk memutar video berikut ini. This app handled more than $15 trillion of transactions last year. That's more than MasterCard and an amount of money that's similar to the European Union's GDP. It also has more than 900 million users in China. People use Alipay on buses and taxis, to pay their utility bills, shop in stores and online, and even to buy insurance and make investments. And yet many Americans may have never heard of it. And it's huge in China. The Alipay app is essentially a financial supermarket that allows you to do everything on your mobile phone. Alipay's parent company, Ant Group, is getting global attention in 2020. Its combined IPOs in Hong Kong and Shanghai could be one of the largest listings ever, as Ant is aiming for a market valuation in excess of $200 billion. That means it may sell more than $20 billion in shares when it goes public.
So what is Ant and how did it become so big? It all started with Jack Ma, the flamboyant Chinese businessman who's known for his inspirational speeches, It's not about the money, it's about the dreams. extravagant performances at company parties, and of course, co-founding Alibaba more than 2 decades ago, which has since become a $500 billion online shopping giant. Alibaba is like a mix of Amazon, eBay, and PayPal, also with a dash of Google. But it handles more business on its shopping sites than any other company in the world. When Alibaba was just starting out, it created Alipay as an escrow service to hold money from buyers and release the funds to sellers after the goods had been sent and received. This built trust between merchants and buyers and helped to pave the way for the e-commerce industry boom in China. Not that many people in China have credit cards compared to the US. With Alipay, most people draw funds directly from their bank accounts and make cashless electronic payments without needing to use credit cards. In China, you barely see anyone use cash anymore, whether it's to buy a soda or a pack of cigarettes. People buy things with QR codes and facial recognition. In less than 5 years, Alipay has expanded to become a ubiquitous app that touches other parts of life. Today, Ant Group encompasses not just Alipay, but a broader range of financial services including microlending, insurance, and one of the largest money market funds in the world called Yuebao. So it's a really flexible tool that gives the average Chinese consumers and small business owners who have long been ignored by the major banks a taste of what it's like to be able to invest and save money and to get financing to fund operations. And all of these are done just through their smartphones almost instantly. But the rapid growth of Ant has drawn scrutiny from banks and regulators as previously reported by the journal. Some Chinese banks were earlier concerned that Ant could take away their deposits and reduce how much cash people use. Ant is trying to shed its image as a disruptor of China's banking sector. This year, the company dropped the word financial services from its name in order to rebrand itself as more of a tech company. It also partners with many banks that fund the loans it makes and has made its money market fund less risky. Regulators, especially the central bank, they are very concerned about potential liquidity risk in one single fund on the Yuebao platform. The problem is if all investors in this fund decide to draw the money at the same time, it could cause a huge liquidity risk and even damage the stability of China's financial system. Ant responded quickly to regulators' concerns by imposing caps on how much people could invest and opening the platform to rival funds. While Ant may have been a bit reluctant to do that to some degree, its cooperation with the government really is crucial because in China, very few business can succeed without blessings from the regulators. Outside China, Ant's attempts to expand have sometimes gotten entangled in politics. In 2017, Ant tried to buy U.S. money transfer company MoneyGram, but the deal was scuttled by U.S. officials because of national security concerns. That was a really big blow to Ant's ambition to expand in the U.S., which is a very large and potentially lucrative market. And this time, Ant's dual IPO with Alibaba will bypass New York. A person familiar with the company said Ant never intended to go public in the US. It has its eyes on India and Southeast Asia, where consumers and businesses are underbanked similar to those in China. But Ant's plans aren't to launch Alipay in those markets. Ant never intends to serve consumers outside of China via Alipay directly. Their approach is to provide some tech or operational expertise in some mobile payment startups in those markets, but they don't really run this business in-house. And since Ant has already captured the biggest market in the world, it's been laying the groundwork to follow the millions of Chinese tourists who go abroad every year. The company has increased partnerships with retailers and restaurants overseas. While the pandemic has stifled much of global travel this year, the company is not seeing a slowdown of online shopping and cashless payments in China. Though Ant will make global headlines when it hits in Hong Kong and Shanghai, it may remain a household name only in China. Baik, Bapak Ibu semuanya, adik-adik
sekalian, Mas dan Mbak, itulah video pembuka dari saya. Bagaimana kita melihat secara keseluruhan sebuah geoparadise dari sebuah perusahaan teknologi yang sangat terkenal di China, ya, Ant Financials, Ant Groups, dan di dalamnya ada Alipay, di dalamnya ada WeBank, ya, digital banking yang luar biasa. Juga kita lihat pertumbuhannya saat ini melebihi dari kapitalisasi Goldman Sachs, JP Morgan, bahkan transaksinya melebihi Visa dan Mastercard. Sejak 2015 mereka sudah menjadi suatu giants baru di bidang keuangan dan juga perbankan. Nah, sebagai pendahuluan kuliah umum kita pada pagi hari ini, dari video tadi, ingat ya, nanti kita akan lihat bagaimana masa depan industri keuangan, terutama rekan-rekan kita dulu ya, teman-teman ya. Di IBS ini, adik-adik kita, bikin gerakan besarnya dulu dari bawah, mahasiswa atas, yang saat ini sedang kuliah, ke bawah lagi. Bisa melihat ya, ini sebagai sebuah peluang emas, bukan bikin sebagai sebuah bikin keyframe utama. Apa namanya? Itu kepesimisan, ya, karena memang dunia sedang gerakannya yang utama, ya. Baru kita masuk ke antisipasi. Nah, antisipasi juga seperti saya awali dengan apakah pose-posenya digital financial services itu awalnya umum gitu. Sebagai satu kredit pada dari saat yang angkat mahasiswa terus kita, pada saat kelas kita, maju lagi berapa frame pada saat ini dia mengikuti angkat di sebelah sana, kuliah di kampus arah yang tercinta berlawanan, IBS, maju ya. lagi sampai kita tahu bahwa DFS atau Digital Financial Services bahasa Indonesianya adalah LKD. Jadi ingat buat gerakan-gerakan layanan keuangan dulu, digital. Pose-posenya aja dulu. Saat ini kita sudah menggunakannya, sudah mempraktekannya, bahkan di dalam handphone kita semua sudah ada LKD, ya. Ada yang bentuknya financial technology, ada bentuknya adalah sebuah layanan keuangan biasa, ada yang bentuknya adalah sebuah layanan customer service misalnya, atau bentuknya hanya sebagai satu model bisnis seperti kita untuk mengisi e-money, top up, dan untuk membayar kartu tol, ya, membayar transaksi menggunakan kartu e-money. Itu salah satu bentuk yang sudah kita praktekkan sehari-hari tentang LKD itu sendiri. Nah, namun di dalam definisi ini bahwa ternyata LKD memiliki fungsi yang lebih luas. Di sana tidak hanya ada pembayaran, tidak hanya ada kredit, namun juga ada tabungan, ya. Kemudian ada remittance dan juga ada asuransi. Nah, jadi konsep layanan digital ini atau DFS ini mencakup layanan keuangan yang saat ini ada di internet, ya. Baik itu internet itu ada di laptop kita, di perangkat smartphone kita, di tablet kita, maupun di sosial media kita. Nah, ini yang penting, yang perlu kita ketahui bahwa kanal digital itu harus kita pahami tidak hanya perangkat saja, tidak hanya handphone kita saja, namun semua hal yang berkaitan dengan Internet of Things, ya, atau IoT itu adalah disebut sebagai kanal digital. Yang paling mudah yang kita pahami adalah sosial media. Apakah LKD itu bisa kita manfaatkan di YouTube channel? Apakah LKD itu bisa kita tingkatkan inklusinya melalui TikTok? Tentu bisa. Nah, inilah yang membedakan ada paradigm baru, ada shifting baru di era pandemi ini, bahwa saat ini LKD sudah banyak sekali dimanfaatkan, inklusinya naik, literasinya juga bagus sekali melalui sosial media. Jadi tidak hanya lewat perangkat elektronik dan laptop kita. Ya, sehingga setiap orang itu bisa mengakses informasi keuangan di mana saja dan kapan saja. Ya, itu kira-kira pendahuluan dari saya. Nah, yang kedua, Bro and Sis semuanya, adik-adikku semuanya yang saya cintai, bahwa pandemi COVID-19 tadi sudah dikatakan oleh Ibu Tito mempercepat segala sesuatunya menjadi lebih instan, lebih digital, overnight, mendadak, bukan dangdut ya, tapi mendadak digital semuanya, dan juga mempengaruhi industri keuangan dan perbankan. Ya, penggunaan uang cash itu juga terdisrupsi oleh adanya pandemi COVID-19 ini. Terbangunlah sebuah cashless society di dunia. Namun sayangnya tidak ada di Indonesia.
Maksud saya bukan tidak ada, sedikit berpengaruh terhadap komunitas cashless society di Indonesia. Inilah buktinya, inilah angka-angkanya. Bahwa tahun 2020 kita lihat yang berwarna hitam itu di Indonesia hanya 96% saja, atau shiftingnya hanya 4% saja. Coba kita bandingkan dengan negara lain, India, Meksiko, Argentina, Brazil, Malaysia. Kita kalah jauh, adik-adik semuanya ya. Apalagi Cina. Wow, dari 99% tahun 2010 yang berwarna abu-abu, ya, ini menjadi hanya 41%. So, we can say that 60% of population in China already become cashless society. Nah, jadi kalau kita ingin melihat, memperhatikan behaviors ya atau perilaku dari orang-orang Indonesia, warga 62 ini memang sangat unik. Nggak bisa kita samakan dengan warga India, warga Meksiko, Argentina, Brasil, Malaysia, apalagi China. Tentu berbeda. Namun, 2025, pemerintah lewat OJK dan Bank Indonesia menginginkan satu target yang luar biasa tinggi sekali loh. Bahwa kita 2025 paling tidak sudah bisa menyamai negara Cina. Kira-kira bisa nggak ya kita shifting? Dan ini radikal sekali ya perubahannya. Selama 5 tahun ke depan menyamai negara China untuk cashless society-nya. Bisa nggak? Nah, kita lihat nanti di slide-slide berikutnya. Ya. Nah, inklusi keuangan dan literasi keuangan. Ini adalah satu boleh dibilang seperti Bari dan Bani. Ya, Mas Bani ya. Ya, selamat pagi Pak Bambang, sudah bergabung. Terima kasih Pak. Mohon izin untuk sharing. Ya, tentu definisi inklusi dan literasi itu juga sudah mengalami shifting, adik-adikku sekalian. Ya, tidak sama dengan definisi yang lama. Ya, kalau dulu inklusi keuangan itu dari jumlah tabungan. Berapa sih orang yang rajin menabung di bank? Nah, sekarang kan nabung nggak harus di bank. Nabung kita bisa di mana saja. Dan bahkan banyak bank yang saat ini membuka layanan tabungannya bekerja sama dengan finansial teknologi. Salah satunya itu. Bahkan di dunia sana, Citibank membuka tabungannya sudah pakai Google. Katakan seperti itu. Jadi, inklusi keuangan di Indonesia 3 tahun terakhir, ya angkanya masih 67,8%. Dan tahun kemarin, 2019, sudah hampir mencapai 77%, dan ditargetkan 2024 mencapai angka 90%. Sebagaimana yang terjadi di Cina yang tadi saya katakan di awal. Singapura, Malaysia, Thailand, mereka sudah lebih duluan, inklusinya naik ya, maju sekali mereka. Terutama penggunaan email, salah satunya yang paling kita kelihatan berbeda. Ya. Email itu maksudnya adalah kalau misalnya mereka mau apply kartu kredit, kemudian untuk apply e-money, untuk register di finansial teknologi, itu kan harus pakai email ya. Nah, ini berangkat dari sana sebenarnya. Culture-nya sudah memang, ya kita masih mengutamakan cash, ya, uang cetak, uang fisik saat ini di Indonesia. Nah, bagaimana dengan literasi keuangannya juga mengalami shifting paradigms, gini ya. Bahwa kalau dulu kita melihat tahun-tahun 5 tahun lalu, mungkin masih sekarang juga ada bahwa literasi keuangan itu diartikan orang itu melek produk-produk perbankan, ya kan? Ada edukasi di dalamnya, sehingga adalah kampus IBS ini berdiri kan, salah satu untuk membangkitkan literasi keuangan di Indonesia. Namun karena minat baca buku kita juga rendah, ya kan? Kemudian knowledge sharing kita juga kalau nggak ada webinar itu nggak ada pandemi kita nggak pernah melakukan knowledge sharing, economic sharing kita juga masih di bawah rata-rata negara Asia Tenggara. Namun potensi ekonomi digital kita luar biasa tinggi. Nah, sehingga inilah yang dimanfaatkan oleh banyak negara bahwa kita jadikan pasar ekonomi digital, bukan sebagai pemain ekonomi digital. Nah, sehingga kembali ke literasi keuangan, tahun ini 38%, dan diharapkan literasi ini naik pada tahun 2025 menjadi sekitar 60% sampai dengan 70%. Nah, sehingga inklusi 90, literasinya 70%. Nah, namun OJK mengatakan di dalam audit terakhirnya,
di dalam Innovation Day yang saya ikuti bulan Oktober lalu mengatakan bahwa ini akan di-blend. Inklusi dan literasi adalah sama. Ya, mereka sudah married, sudah kawin, sudah nikah gitu kan. Nggak tahu kapan ijab kabulnya kan. Nah, jadi inilah yang kita hadirkan saat ini bahwa regulasi ya ini menjadi satu isu sentral untuk membicarakan tentang apa itu DFS, apa itu LKD ya, inklusi dan literasi di sini harus ada banyak sekali adaptasi dilakukan oleh regulator baik itu Bank Indonesia untuk payment-nya dan OJK untuk pengawasan perbankannya. Ya. Yang kedua, ya selain daripada isu-isu regulasi yang tadi saya katakan, paradigma isunya belum diadaptasi dengan baik, dan masih menggunakan paradigma yang lama atau mindset yang lama. Yang kedua adalah bahwa kita lihat chart di sini, ya. Sebelah kiri adalah TS performance dari public company, ya. Ini bisa any kind of public company, ya, di dunia saat ini dari range 0 sampai dengan 1.600 dan sumbu Y itu adalah tahunnya dari 2009 hingga tahun 2020 saat ini. Nah, indeks 100 mulai dari Januari 2009. Kita mulai di situ, sama-sama semua stat, baik itu perusahaan payment, asset management, retail banking, dan sampai dengan corporate investment, sama-sama dari 100 statnya. Kita lihat sekarang pergerakannya ya dari tahun ke tahun 2010 yang tadi related kepada cash usage ya. Tadi di awal dan beberapa adaptasi dari regulator yang ada di masing-masing negara. Kita lihat bagaimana payment ini sangat leading sekali ya Bapak Ibu semuanya ya. Adik-adikku semuanya saya cintai. Leading sekali nih payment ini. Meninggalkan semua perangkat produk dan jasa keuangan yang ada di perbankan maupun di multi finance. Ya. Jauh sekali CAGR-nya sendiri ini dari 2019 sampai 2020 25%. Luar biasa payment ini, ya. Nah, ternyata key issue daripada DFS ini tidak bisa di-solve-kan oleh banyak perbankan konvensional maupun organisasi pembiayaan yang saat ini ada. Mereka hanya stay comfort zone di portfolio mereka yang saat ini ada. Mereka tidak bisa melihat bahwa future of DFS atau LKD itu ada di payment. Dan ini dimanfaatkan baik oleh pemain-pemain teknologi. Tidak hanya fintech saja, tapi oleh Google, Apple, Facebook dimanfaatkan baik-baik. Ya, sehingga mereka saat ini berlomba-lomba untuk membuka digital payment digital. Dan terbukti bahwa grafik ini yang naik ini bukan karena pemain-pemain konvensional, ya, tapi di-trigger ya oleh pemain-pemain teknologi, sehingga payment-nya CAGR-nya 25% di sini payments, ya. Jadi bisa kita simpulkan, ya, bahwa DFS atau LKD ini sudah berdiri ya 200 tahun terakhir, ya, itu hanya bisa melayani 20% dari populasi dunia. Bayangin aja, ini satu permasalahan yang boleh dibilang sangat fundamental sekali buat kita, ya, yang kita tahu. Sehingga muncullah 2015 sampai dengan sekarang pemain-pemain bukan perbankan, bukan pemain keuangan yang mereka melayani jasa keuangan dan perbankan. Dan inilah menjadi target mereka, sisa 80%-nya itulah yang menjadi target marketnya financial technology dan juga big technology yang mereka punya lisensi perbankan dan jasa keuangan, punya bisnis jasa perbankan keuangan. Ini yang dikatakan oleh Eric Jing sebagai Executive Chairman Ant Group yang minggu ini akan IPO. Gitu ya. Gitu. Nah, itu tentang DFS. Jadi key issue dan problemnya kita tahu tadi bahwa adaptasi teknologi ya itu membuat gap yang begitu besar antara pemain teknologi, ada payment tadi dengan beberapa pemain-pemain yang masih lama sekali sehingga mereka ketinggalan jauh. Nah, sehingga wajarlah kalau dalam masa pandemi ini banyak perusahaan-perusahaan konvensional yang kehilangan kesempatan emas. Ya, mereka ada yang mulai gulung tikar, ya, bangkrut dan menyatakan kepalitannya. Nah,
Kedua, financial technology atau fintech sendiri. Apa tuh fintech? Fintech ini di Indonesia mulai tahun 2015, pada saat saya membangun Digital Enterprise Indonesia, fintech ini sudah mulai dibangun satu demi satu. Waktu itu saya dengan uang teman, ya dengan Mas Jol, ya sering session juga di beberapa kampus dan juga di beberapa events. Ya, kemudian fintech ini mulai berkembang di Indonesia 2016, ya sehingga tahun 2017 itu sudah mulai ada sekitar 10 belasan fintech yang belum terdaftar di OJK pada saat itu. Jadi kita transaksinya ya terus terang kalau seperti uang teman itu waktu itu bunganya 30% sebulan ya gitu. Tapi run rate-nya luar biasa tinggi misalnya. Nah, fintech kita definisikan sebagai teknologi dan inovasi yang tidak bisa dihambat oleh regulasi, ya. Nah, tujuannya ternyata definisi fintech ini memang untuk menyaingi metode keuangan tradisional yang saya katakan di awal menjadi problem kita sampai dengan sekarang masih ada permasalahan yang ada, ya. Dan menyuguhkan layanan keuangan yang baru tentunya ya. Karena ini adalah industri baru yang menggunakan teknologi digital yang tadi katakan oleh Ibu Tito di awal untuk meningkatkan aktivitas bidang keuangan. Jadi wajar dalam definisi ini kalau fintech itulah yang mendrive ya menjadi key components ya untuk inklusi dan literasi keuangan dunia. Bagaimana dengan opportunity dan challenge-nya di Indonesia? Ya, kita lihat data-data dari OJK per bulan September 2020, Bapak Ibu semuanya, Bro and Sis, masih menyimak ya? Mas Bani, masih menyimak ini ya? Iya, Pak. Oke, saya sapa dulu Bu Wiwi ya. Masih Pak, masih Pak. Masih. Ya, oke. Saya mute dulu takut ini. Baik kalau gitu. Nah, jumlah fintech terdaftar di Indonesia itu ada 123 saja. Nggak banyak loh dibandingkan dengan negara Malaysia, Singapura, apalagi di Eropa. Ya, mereka sampai dengan di atas 500 terdaftar. Berizin hanya 33, sedikit sekali. Gitu loh. Sedangkan yang konvensional itu ya juga sedikit sih, 144 dan syariah baru 11. Jadi jumlah totalnya yang terdaftar dan berizin itu adalah 156 di OJK. Sampai dengan periode bulan September 2020. Ya, pinjaman terendah 1 juta ya. Nah, jumlah aset penyelenggara fintech ini mengalami kenaikan 28,07% year on year, sebanyak 3,35 triliun. Ini juga masih sedikit sekali angkanya. Nah, jumlah lender kita lihat di sana ya, yang tengah dan borrower. Indonesia sangat unik sekali. Adik-adik sekalian, lihat jumlah borrowernya berapa di sana? 29 juta ya borrowernya. Doyan minjem ya orang-orang kita ternyata ya. Nah, disinilah kenapa fintech lending ya itu dan peer-to-peer lending itu sangat laku, laris manis di Indonesia. Beda dengan Singapura, beda dengan Malaysia, Filipina, Thailand, apalagi di Eropa ya. Sangat berbeda sekali. Ini hanya terjadi di negara kita saja ya. 29 juta itu luar biasa loh borrowers kita sejak 2015 sampai dengan tahun 2020, 5 tahun. Saya pikir ini memang kita adalah market terbesar ya. Laki-laki paling banyak yang minjem duit daripada perempuan ternyata. 51% oleh laki-laki ya Pak Bambang ya. Dan ternyata yang minjem juga badan usaha, ini sangat sedikit sekali, banyak yang personal, borrowers ya. Kalau lender ini masih plus minus ya, 600, ada yang 500, ini banyak versi juga, laki-laki yang masih mendominasi. Nah, sekarang bagaimana yang di bawah? Grafik di bawah. Akumulasi penyalur pinjaman, kemudian rekening borrower dan juga rekening lender di sini. Kita lihat yang warna orange, yang paling tinggi, paling gampang dilihat warna orange ya, di sini. Dari Desember 2018, Desember 2019, September 2020, ya kita lihat satu-satu. Untuk penyaluran pinjaman, ini yang orange itu naik semuanya ya. Year on year-nya luar biasa ya. Yang orange ini. Ini di Pulau Jawa. Jadi orang Jawa ini memang mendominasi finansial teknologi di Indonesia dan paling banyak yang minjem duit lewat fintech lending maupun peer-to-peer lending ya di Pulau Jawa. Dan September ini mengalami kenaikan 112,7% year on year-nya. Ya. September tahun ini. Desember tahun lalu ini kenaikannya sangat signifikan dan ini akan terjadi lagi nanti Desember 2020. Kenaikannya sampai dengan 300%.
ya untuk penyaluran pinjaman. Nah, rekening borrower juga kenaikannya di atas 100% tahun ini. Sampai dengan akhir tahun, rekening borrower juga akan naik di atas 200%. Gitu kan? Sebagaimana tahun lalu, 300%. Nah, untuk rekening lender sendiri, ya, kenaikannya tidak begitu signifikan, ya. Tahun ini hanya 20% saja. Ya. Nah, sehingga perbankan mulai ditinggalkan ini. KUR, ya, kredit, pinjaman perbankan, produk-produk perbankan, jasa perbankan itu mulai ditinggalkan. Karena kenapa? Challenge-nya adalah di perbankan saat ini memang masih ada dan mungkin banyak perbankan yang mewajibkan kita ke kantor cabang, di mana masa pandemi kita tidak mungkin bertatap muka dengan kantor cabang, dengan tellernya, dengan customer service-nya. Nah, melihat perkembangan fintech di Indonesia, ini data dari Asosiasi Fintech Indonesia tahun 2020, per Juni 2020, jadi yang terbaru, bahwa mereka mengatakan dari beberapa sumber yang ada dari Bank Indonesia, OJK, ya Indef, ya Aftek sendiri, angka-angka ini sebenarnya masih terlalu kecil. Ya, seperti halnya jumlah electronic money di Indonesia, year on year-nya 68%. Sampai dengan bulan Juni 353 juta. Ya, ini melebihi dari populasi kita ya, jumlah electronic money-nya. Nah, ini peningkatannya memang bagus, luar biasa. Dari sisi angka penggunaannya satu akun seperti saya itu menggunakan 12 e-money. Tidak hanya dari bank, tapi juga dari GoPay, OVO, Dana, Link Aja, Paytrend, dan juga banyak e-money lainnya yang ada. Jadi sampai dengan 12 e-money saya pakai. Jadi kalau misalnya penduduk kita ada 267 juta, dan katakanlah 100 juta saja yang menggunakan e-money, dan itu beragam sekali produk-produk e-money kita yang ada di handphone kita, 10. Nah, itu kan sudah hampir 1 miliar ya penggunanya harusnya. Nah, jadi total amount di e-money kita juga lumayan ya angkanya, 14 triliun. Kemudian disbursement-nya juga sudah bagus ya. Dari borrower account-nya 113 triliun. Dan kemudian transaksi fintech yang terregister ya, terdaftar di OJK itu 2,1 triliun. Masih sedikit. Ya, ini angka-angkanya. Masih banyak sekali peluang-peluang ke depannya. Kemudian juga funding yang didapat oleh fintech sendiri juga masih sedikit, 8,16 billion ya. Harusnya bisa mencapai angka 100 billion. Kemudian juga number of fintech agent di Indonesia yang menyiapkan LKD tadi di atas 5 juta. Ya, ini angka-angkanya untuk kita tahu baseline-nya adalah di sini. Ya, oke. Nah, fintech di Indonesia itu banyak sekali variasinya. Ya, perlu saya sampaikan di sini. Tahun 2016 di awal-awal fintech berdiri 2015 lah ya. Mereka mulai bikin PT-nya. Ini hanya tiga jenis fintech, dari pembayaran digital, pinjaman digital, dan yang ketiga adalah provisioning market. Ini sangat terbatas sekali waktu itu untuk individual dan untuk UMKM belum begitu terkenal ya market provisioning ini. Nah, digital payment lah yang berkembang pesat sekali di dunia maupun di Indonesia. Lending nomor 2 di dunia. Namun di Indonesia lending nomor 1. Ya, bukan payment. Dari sisi growth-nya ya, penetrasi market-nya, inklusinya. Ya. Kemudian digital capital rising. Ya, ini banyak sekali juga di Indonesia mulai muncul di tahun 2019. Ya, 2019 juga muncul insurtech, wealthtech, market provisioning mulai banyak bergerak di situ. Mulai ada EQIC, ya kan perbankan sudah mulai tidak melakukan tatap muka kan, lewat video call, mereka melakukan verifikasinya. Salah satunya itu. Nah, kemudian ada regtech juga, ada subtech, itu mulai tahun 2020 ini mulai terbangun beberapa fintech lain berkembang di Indonesia. Ya. Nah, kalau di negara lain di dunia perlu kita tahu nih. Fintech itu ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Hampir semua portfolio perbankan dan multi finance itu ada di fintech. Sekarang apa coba yang tidak ada di perbankan dan di finance? Tapi ada di fintech. Kripto itu tidak ada di perbankan, tidak ada di multi finance, tadi di fintech ada, kripto. Misalnya gitu. Yang lainnya hampir semuanya ada. Ya kan? Nah, Grab inilah yang paling fenomenal saat ini. Adik-adik semuanya bro and sis, ya, sudah mendapatkan lisensi ya dari MES, Monetary Authority Services di Singapura,
untuk mempraktekkan perbankan, ya, mereka punya produk perbankan, jasa finansial, dan mendapatkan investor yang terbesar saat ini, ya, di dunia loh ini loh ya, di dunia, sama dengan 9,7 billion totalnya selama 22 funding dilakukan sejak tahun 2014. Nah, di Q1 kemarin, Grab mendapatkan kucuran dana 856 miliar US dollar dari Jepang, ya, Mitsui UFJ Financial, dan dari TIS Intech Group. Ini yang deal terbesar fintech di dunia saat ini, dan itu dipegang oleh Grab. Grab saat ini dikenal sebagai mobile wallet and remittance, jadi kita bisa transfer uang dari negara manapun secara cepat dan lebih murah ongkosnya. Ya. Nah, yang paling mengagetkan kita saat ini adalah pada saat Ant Group ini listing di Shanghai Stock Exchange dan Hong Kong Stock Exchange. Nah, ini yang menjadi fenomena, menjadi jeopardis kita saat ini, menjadi satu ulasan kita yang mengagetkan banyak dunia perbankan dan jasa keuangan. Ya, kaget semuanya karena nilai IPO-nya itu melebihi daripada nilai IPO yang sudah diraih oleh perusahaan minyak dari Arab Saudi, Aramco. Ya kan, tahun lalu Aramco itu membukukan sekitar 29 miliar US dollar, namun IPO-nya Ant Group ini sudah mengatur 34 miliar US dollar atau setara dengan 536,5 triliun rupiah dengan kurs 14.500 rupiah. Nah, jadi kalau ini sukses nih IPO-nya Alibaba, Alipay, ya ini sukses di dunia, maka ini akan menarik dana sekitar 310 miliar US dollar. Dan ini menjadikan Ant Group lebih besar daripada Goldman Sachs dan juga Morgan Stanley yang sudah berdiri ratusan tahun yang lalu. Namun sayang terpending ya, tersuspend. Maksudnya belum sempat di IPO-kan minggu ini. Jadi ada beberapa hal yang perlu masih ditunda oleh Shanghai dan Hong Kong Stock Exchange untuk melistingkan, meng-IPO-kan Ant Group ini. Jadi kalau ini terjadi akan booming dan fintech akan menjadi satu saya bilang wow, mega shifting di dunia perbankan dan finansial, mega shifting. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat beberapa opportunity and challenge tadi, fintech itu ternyata banyak dibangun dari perusahaan-perusahaan yang pemula, bukan perusahaan-perusahaan yang sudah tua, kan gitu. Dan kemudian fintech ini di funding oleh venture capital. Jadi bukan dari modal masyarakat atau dana pihak ketiga seperti hanya perbankan, ya DPK. Nah, kemudian juga fintech ini kita lihat challenge-nya banyak anak-anak muda terlibat di dalamnya, inovasi di dalamnya. Seperti halnya kalau ada kita lihat di luar sana, tadi ada Stripe misalnya, yang sudah kolaborasi dengan Facebook, membangun Facebook Payment adalah Stripe. Facebook Libra adalah dibangun oleh Stripe dengan teknologi blockchain-nya tadi. Ini anak muda, umur 19-20 tahun mereka membangun Stripe. Dan sekarang kapitalisasinya luar biasa loh. Sudah hampir menyamai Goldman Sachs. Hanya dalam waktu 5 tahun terakhir. Gitu ya. Itu Bapak Ibu. Nah, mengapa mereka begitu menantangnya? Ya, karena mereka bisa menghadirkan 3 hal. Adik-adik semuanya. Dari pengalaman baru, kita dapatkan dari fintech. Ya, dan kita mendapatkan lifestyle baru dari fintech. Ya, dimanapun, kapanpun kita bisa transaksi. Tidak sulit ya, nggak harus ke kantor cabang misalnya, atau kita juga bisa pesan makanan, bisa pesan kendaraan, semua dari financial technology. Bahkan Gojek sendiri saat ini sedang fokus di GoPay-nya contohnya. Dan semoga nanti menjadi GoBank ya. Dan kemudian bisnis model, ini tentu baru juga, bisnis model. Ya. Berbeda dengan bisnis model yang lama. Sehingga wajar kalau misalnya perbankan ini cukup ketar-ketir sih ya menghadapi financial technology ini, pemain teknologi. Kenapa ketar-ketir? Karena perbankan saat ini menghadapi sebuah dilema. Nah ini ya, bulan semuanya, dilema perbankan itu apa? Pada saat pandemi datang, mereka nggak siap. Itu dilemanya. Kenapa nggak siap? SDM yang tadi Bu Tito katakan, ya kan? Sumber daya manusia nggak siap. Nggak siap menyerap mindset digitalisasi, paling fundamental itu.
budaya kerjanya juga nggak digital. Iya, Itu menjadi kebiasaan baru kita saat ini. Galak. Ya, SOP-nya juga di perbankan multi finance kita, di regulator kita juga masih pakai regulator SOP yang lama, katakan. Nah, sehingga di India kita lihat ATM itu turun 47%. Di Inggris 46% rata-rata per bulan dari Maret hingga bulan Juli 2020 turun. Ya, kalau di Indonesia mungkin bisa lebih dari 50%. Ini mana Bu amplopnya? Nah, yang kedua, ya dilemanya apa? Di dunia sana, penggunaan transaksi uang cash itu juga mengalami banyak sekali penurunan, 69% tahun 2019. Ya, penggunaan uang tunai sudah mulai tinggalkan 2020 ini, dan pemain-pemain global, baik itu yang konvensional maupun yang pemain-pemain kekinian, ini sudah menggunakan uang e-money, kalau kita katakan uang e-money. Kalau di luar sana, di China sudah menggunakan mata uang digital atau digital currency namanya. Karena ini didorong oleh perilaku pasar nasabah yang memang sudah nggak mau pakai cash lagi. Teman-teman namun ingat, itu tidak terjadi di Indonesia. Ya. Indonesia masih butuh cash, masih suka dengan cash. Dulu. Ya, cash is the king masih. Walaupun hanya efek. Jadi perpindahan mega shifting ini tapi itu juga oleh pemain-pemain perbankan lama ya, ini disambut baik lewat apa? Mereka coba membangun inovasi digital banking, virtual banking. Sebelum gerakan utama di Australia contohnya yang saat ini hampir semua perbankan di Australia sekarang berlomba melakukan inovasi digital banking. Kenapa? Karena ya terminal ATM mereka sudah banyak yang diangkutin, 2.150 ATM sudah mulai di swap out kan gitu. Dan menutup 175 cabang bank sejak Juni tahun ini. Dan ini hanya case-case sedikit yang kita update pada hari ini. Belum di Amerika, di Eropa, ya di Indonesia berapa kantor cabang yang sudah tutup? Ya kan kita punya angka-angkanya. Ini, jadi bank itu mengalami satu dilema di menghadapi pandemi ini, dan kita lihat di sini bagaimana market meresponnya. Nah, pembayaran digital meningkat, perbankan fokus pada layanan digital. Nah, lihat di sini negara-negara Italia, Spain, Portugal, UK, Germany, France. Lihat, online banking, mobile banking mereka. Semua warnanya biru ya. Kita lihat di sini ya, warnanya biru-biru semua. Gitu, kecuali yang belum boleh phone call with branch advisor or branch staff ya, atau telemarketingnya turun semuanya. Warnanya hitam, minus semuanya. Video chat juga minus semuanya. Nah, shifting banking usage inilah yang terjadi di dunia belahan manapun. Ini adalah data di Eropa, sampai dengan 20% selama pandemi berlangsung ini mengalami shifting seperti ini. Yang tadinya mereka banyak di kantor cabang, banyak telepon ke teller misalnya, atau ke customer service-nya perbankan, sekarang sudah mulai menggunakan online banking dan mobile banking. Ini macam-macam, online banking, mobile banking. Bisa dari internet banking, bisa pakai SMS banking. Oke, silakan dilanjutkan teman-teman. Boleh coba share yang lain ya. Contohnya di BCA. Atau kotaknya mau teman-teman bikin di BCA seperti yang diakui juga bahwa volume transaksi mobile banking naik pesat sekali. Warna apa itu? Pink ya, warna pink. Betul nggak? Di sana warna pink nggak Ibu ya? Bu Wiwi, Pak Bambang? Polyline, tapi warnanya sama ya, pink ya, Mbak Rosa ya? Pink Pak, pink. Iya, pink. Saya pikir di sana juga shifting warnanya, jadi warna pink Pak. Yang ada di Photoshop. Warna pink juga ya? Warna pink kuartal ketiga 2020 saat ini, kuartal 3 kita sudah masuk resesi ya, Bapak Ibu semuanya ya. Sudah resmi Indonesia resesi, namun lihat transaksi mobile bankingnya, volumenya luar biasa naik. Ya, 60%. Internet bankingnya 30%. ATM-nya turun 12%. Kantor cabang turun paling mengenaskan ya, 20%. Nggak pernah terjadi sebelumnya. Ya, krisis 2008 tidak seperti ini kan, Bapak Ibu, tolong dikonfirmasi, ya kan? Perbankan tetap steady dengan kantor cabangnya naik transaksinya, ya kan? Boponya juga bagus gitu kan, perbankan ini. Nah, saat ini ternyata berbeda ceritanya gitu kan, berbeda. Makanya banyak dilema-dilema terjadi di bank saat ini. Nah, jadi bersyukurlah buat perbankan yang sudah menyiapkan program transformasi digitalnya. Mereka sudah menyiapkan sejak 3 tahun lalu, BRI, Mandiri, dan bahkan sudah mulai kolaborasi dengan Finansial Teknologi. Ya, mereka sudah menyiapkan sebelum pandemi berlangsung, akan sustain, akan banyak meraup keuntungan pasti. Ya. Dan juga banyak perbankan yang saat ini kolaps dan diakuisisi, ya kan?
BCA Digital adalah salah satu inovasi baru yang kita tahu merupakan satu langkah strategis dan adaptif dari BCA untuk menyongsong persaingan baru dengan finansial teknologi. Karena fintech ini nggak boleh dianggap remeh ya oleh perbankan. Karena banyak fintech yang sekarang sudah punya lisensi bank dan mereka menjadi bank besar tanpa cabang misalnya. Ada Bank Jago. Ini harusnya TikTokan ya Mas Ibrahim ya. Ampun Bang Jago gitu kan. Saya takut dimana sama Ibu Wiwi kalau TikTokan di sini. Ampun Wiwi ya, Bu. Ini bukan TikTok Bu ya, tapi ini adalah Bank Artos dulunya. Dan Bang Jago akan berkolaborasi dengan Gojek tentunya dan bank yang melekat di keseharian kita, dan kita menikmati suatu experience baru perbankan zaman now lewat Bank Jago. Apakah seperti Genius? Mirip-mirip dengan Genius, namun ini adalah lebih advance, lebih enhanced dari Genius. Karena Genius adalah merupakan reinvented dari produk BTPN. Masih ada banknya di dalamnya. Ya, masih ada manajemen banknya di dalamnya. Jadi mereka hanya produk atau challenger brand namanya. Challenger brand. Kalau Bank Jago saya katakan adalah sebagai challenger bank. Ya beda antara challenger brands dengan challenger bank. Itu berbeda maknanya. Nah, Bank Mega, jadi nggak sih mereka mengakuisisi Bank Harda Internasional dengan segala macam permasalahan yang ada saat ini, ya kan? Dan juga saya dengar kabarnya Bank Bengkulu juga akan diakuisisi oleh Bank Mega saat ini. Ya, kenapa? Karena untuk memenuhi regulasi dari OJK harus berapa triliun nih Pak ya? Kalau nggak salah sampai 3 triliun ya. Ya, untuk modal pertama bank buku 1 misalnya. Gitu. Nah, jadi 1 triliun ya minimal modal intinya ya di sini dikatakan tahun 2020, sehingga Bank Mega ikut injek pendanaan untuk minimum senilai 1 triliun pada tahun 2020 ini di Bank Bengkulu. Nah, ini adalah beberapa langkah strategis, namun tidak semua adaptif. Ya, saya pikir adaptif itu adalah sesuatu yang wajib kita lakukan. Tidak hanya besar yang akan survive, tidak hanya butuh kecepatan untuk bisa memenangkan, tapi di masa pandemi ini, krisis ini perlu strategi baru, memang harus adaptif, ya. Dan saya pikir BCA Digital dengan kode 501, ingat nggak angka 501 seperti apa? Celana kita ya, jeans ya, 501 kode banknya. Ini cukup adaptif. Bank Jago apalagi adaptif. Genius akan terinvent juga oleh produk-produk Bank Jago, gitu. Jadi Genius harus menggait pemain-pemain teknologi yang lebih besar lagi untuk bisa dia sustain menghadapi adaptasi kebiasaan baru ini, gitu ya. Nah, kenapa demikian? Karena Google akan ada bank. Ya, ini yang bahaya nih, Bro NC semuanya, adik-adikku semuanya, Bapak Ibu dosen, mohon izin. Your everyday banking from Google, not a bank. Ini yang bahaya ini. Jadi kalau Google udah jadi bank dan mereka berangkat dari finansial teknologi dengan nama proyeknya adalah Cage yang sudah diinisial tahun lalu, mereka akan menguasai semua mata uang dunia dan mereka punya mata uang sendiri, namanya digital currency. Sebuah perusahaan teknologi, sebuah perusahaan advertising, lihat total revenue-nya Google, 70,4% itu dari iklan YouTube, Google Maps. Namun kok bisa jadi bank? Gitu kan. Nah, kenapa? Karena ke depan bahwa untuk meningkatkan inklusi keuangan, literasi keuangan, kita tidak lagi membutuhkan kantor cabang, nggak butuh lagi ATM, nggak butuh lagi hal-hal yang sifatnya physically ada di depan mata kita. Tapi YouTube itu menjadi channel digital yang luar biasa untuk meningkatkan inklusi keuangan kita. Gitu. Itulah yang Google manfaatkan dengan big datanya, dengan data analitiknya, dengan data scientist-nya, dengan penguasaan data is new oil-nya, itulah Citibank tertarik menggandeng YouTube, menggandeng Google untuk membuka rekening secara digital tanpa bertatap muka, tanpa kantor cabang. Ini. Nah, ini yang kita lihat kalau Google sudah membangun bank, ya boleh dibilang apa yang tadi dikatakan di awal ini, BCA Digital, pemain lokal. Ya, Bank Jago, regional mungkin, sama dengan ASEAN, Asia Tenggara. Ya, dan seterusnya semuanya lokal, gitu.
Nah, inilah yang saya katakan dalam studi yang saya temukan. Beberapa kali saya interview dan diskusi dengan beberapa petinggi perbankan baik di lokal, Asia maupun di internasional, bahwa ada yang menarik di sini bahwa perbankan mengakui, pimpinan perusahaan organisasi keuangan LKD mengakui, regulator mengakui bahwa saat ini memang ada banyak gap, baik dari sisi people, ya, organizations, culture, semuanya ada gap. Nah, sehingga wajar kalau conventional banker will disappear. Digital bankers are taken over. Jadi no more tellers, no more accounting. Oops, sorry Bu, maaf Bu ya. Jurusan accounting mungkin akan bertransformasi ya kepada digital accounting gitu kan. Treasury, no more branch manager karena tidak ada kantor cabang. CTO menjadi CDO, ya. CEO juga terancam karena banyak anak-anak muda yang mulai sekarang melit perusahaan-perusahaan fintech yang sudah nilainya miliaran US dollar, triliunan US dollar bahkan. Dan adanya teknologi baru robotik, AI, contohnya machine learning, ML, ya kalau belum tahu kepanjangannya, ya big data, robo advisor. Ini how to be smart when machine is smarter than you. Wah, ini kalau saya tanya ke Mas Ibrahim misalnya, gimana Mas Ibrahim kira-kira? Kamu bisa nggak lebih pintar daripada AI, dari machine learning? Kan susah jawabnya kan? Mereka sudah programatik semuanya, sudah algoritma semuanya. Dan mereka semuanya ini sudah mempelajari ilmu kita, isi otak kita, kebiasaan kita. Sehingga mereka bisa meniru kebiasaan manusia. Mirip dengan manusia. Ya. Nah, experience matter more than transactions. Nah, jadi saat ini transaksi-transaksi pembayaran digital yang tadi naik atas ini akan dibungkus ulang ya oleh pemain fintech menjadi sebuah experience baru. Ya, kabarnya ini ada beberapa merger antara pemain fintech di Indonesia. Misalnya rumornya adalah antara Dana ya kan dengan OVO ya kan. Nah, ini akan memunculkan satu experience baru ke depannya. Sehingga tinggal dua pemain katakan GoPay dengan new company tadi. Nah, link aja ini ada di tengah-tengahnya. Ya. Terus yang keempat adalah banking everywhere, never at a bank. Jadi perbankan itu bukan bank, tapi perbankan itu adalah menjadi satu operating system, menjadi OS-nya, menjadi Windows-nya kalau di komputer kita ya. Menjadi Android-nya kalau di handphone kita ya Android atau iOS-nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ya begitulah saat ini dan sudah mulai dan ke depan akan semakin berkembang lebih besar lagi. Maka kita harus lihat bagaimana masa depan perbankan, bukan di bank. Ya, masa depan LKD bukan di bank. Ya, masa depan DFS bukan banyak-banyaknya kantor cabang bank lagi atau banyak-banyak ATM lagi. Ya, gitu kira-kira. Sebenarnya Jack Ma katakan, 2025 the biggest bank in the world, the biggest financial institution in the world won't be at a bank at all. Ini dia buktikan sekarang. Ya kan? Dibuktikan dengan Ungroup, Unfinancial IPO terbesar di dunia dan mengguncang semua pemain perbankan yang sudah ratusan tahun berdiri. Gitu. Brad King, sebagai guru saya, mentor saya, tahun 2017 mengatakan bahwa the biggest bank in the world will be a technology company. Ya, right now looks like it's gonna be unfinancial dan terbukti sekarang. Gitu. Pada saat saya mendapat lisensi Bank 4.0 tahun 2019 oleh Brad King, beliau sudah menekankan ini sejak tahun 2017, sejak beliau menuliskan buku Bank 4.0. Dan 2020 terbukti hanya 3 tahun. Nggak nyampe 30 tahun. Apalagi 50 tahun nggak perlu. Ya, revolusi industri 4.0 ya, dari revolusi industri 3.0 ke 4.0 butuh waktu 30 tahun kan munculnya internet. Nah, revolusi industri 2.0 sampai dengan 3.0 itu butuh waktu 50 tahun kan revolusi industrinya. Nah, kalau sekarang ya semua serba dipercepat, cuma butuh 3 tahun saja membuktikan bahwa Unfinancial merupakan bank terbesar di dunia yang bukan bank. Gitu. Dan ini juga sudah saya katakan sejak tahun 2017 di beberapa media televisi, fintech ini akan mengancam pendapatan perbankan. Ya, seperti apa contohnya perbankan masa depan? Bank akan bertransformasi ke marketplace. Oke? Ini satu. Ya.
Contohnya adalah ICBC yang sudah melakukan adaptasi ya untuk membangun sebuah bank sebagaimana dia ya Tokopedia, Bukalapak, Traveloka, Gojek jadi dalam satu portfolionya perbankan. Gitu. Tidak hanya mengandalkan jasa keuangan saja. Jasa keuangan menjadi satu open API-nya. Di tengah-tengah ada open API, itu adalah satu software, satu algoritma yang bisa dipakai oleh banyak sekali marketplace. Ya, healthcare, teknologi, fintech, apapun. Mau Ruang Guru, mau Halodoc, mau Bukalapak, Tokopedia, Gojek, semua bisa pakai. Gitu, open API. Ya. Nah, yang kedua adalah AI banking, artificial intelligence bank. Perbankan artificial intelligence, bahasa Indonesianya. Seperti apa? Nah, kita lihat videonya berikut ini. Alexa, open National Bank. Hello, John. Let's talk about your National Bank accounts. What would you like to discuss? Your checking account or credit card account? Credit card. Great. Your current balance is $3,459.45. Your next payment is due on October 15th with a minimum payment of $100. Would you like transaction details or assistance making a payment? Assistance making a payment. In 3 of the past 6 months of payments, I see that you have paid more than the minimum payment due. That's great. Did you know that if you begin adding just $25 to your minimum payment amount, you would be on target to pay off your entire balance 1 year and 7 months faster than if you pay just the minimum payment? Would you like to do that today? Yes, I would. Great. Your minimum payment is $100, and you wish to increase the payment amount to $125. I have on file a checking account with National Bank ending in 8865. Is this the account you wish to use for this payment? That's the one. Excellent. An email confirmation of this payment will be sent to you at jondo@gmail.com. Is there anything else with which I can assist you today? No, thank you. Thanks for speaking with me today. By the way, if you're in the market for a home, you can ask me about our 15 and 30-year mortgage rates for first-time homebuyers. If you would like more information about that, just say let's talk mortgages. Have a great day. Nah, kita bayangkan kalau misalnya pelayanan perbankan yang baru itu seperti ini, adik-adik semuanya, bro dan semuanya, apakah masih membutuhkan keahlian akuntansi? Kita kembalikan kepada kita. Nah, kalau misalnya tidak butuh atau masih butuh, kalian apa? Kalian baru apa yang saat ini perlu kita pelajari di kampus maupun di mana saja kita berada, ya kan? Kita bisa menyambut ini dengan Alexa. Ya. Ketiga adalah perbankan blockchain yang sudah disebutkan di negara Cina dengan Agriculture Bank of China menggunakan mata uang digital saat ini transaksinya, tidak lagi mata uang RMB, ya RMB menggunakan teknologi blockchain. Gitu. Kemudian perbankan atau kalau saat ini di gambar ini di slide saya adalah BBVA, adalah bank di negara Spanyol. Saat ini mereka sudah berdiri puluhan tahun ya. Tahun 2000 udah jam 11:30 ya. 15 itu sudah mulai bertransformasi menjadi perusahaan software. Dan itu terwujud tahun 2017. Sampai jam ya. 1. 2017 sudah mulai menjadi banking as a services. Jadi dari perbankan konvensional, mereka transformasi menjadi bank perusahaan software. Bukan lagi bank ya, tapi perusahaan software yang menyediakan layanan perbankan ke bank yang lain. Atau ke perusahaan-perusahaan teknologi yang lain. Nah ini sejak Francisco Gonzalez menjabat, 2017 mulai diwujudkan sampai dengan tahun 2020, sekarang beliau sudah digantikan dengan CEO yang lain. Gitu. Nah, inilah roadmap-nya. Ya. Roadmap daripada DFS, Digital Financial Services atau LKD, roadmap daripada Financial Technology, roadmap daripada perbankan dan multi finance jasa keuangan sejak tahun 2009 kita lihat di sana sampai dengan 2050. Ya kan? Roadmap seperti apa? Nah, di sini ternyata ya kalau kita lihat di tahun 2020 saja ya, 2020
Australia dan Uni Eropa mencanangkan bebas cek. Ya, Ungroup IPO terbesar di dunia. Ya, ini sudah done 2020. Roadmap ini dibuat tahun 2017. Ya. Dan terbukti bahwa apapun yang disebutkan di sini, ini akan menjadi masa depan kita semuanya. Dan masa depan itu ternyata kalau kita lihat di tahun 2025, 5 tahun ke depan, PTM di India, M-Pesa di Kenya, ya, mobile money itu menjadi kebiasaan baru kita. Ya, kita nggak perlu lagi buang cash. Cashless society di dunia akan tercapai 80% itu tahun 2025. Dan juga aset-aset perbankan, aset-aset perusahaan teknologi yang punya lisensi bank itu menembus angka 100 miliar dolar Amerika Serikat. Dan di tahun 2028 banyak sekali kantor bank di negara maju berkurang, ya, 2028. Banyak sekali. Citibank itu mungkin akan mengurangi 50% daripada jumlah kantornya di negara-negara lain. Misalnya seperti itu. Tahun 2030 ini lusinan perekonomian sudah cashless. Jadi 2030 dunia 7 miliar penduduk dunia itu hampir 99% sudah cashless. Ya, sudah menggunakan mata uang digital, sudah menggunakan e-money dan sebagainya. Nah, sehingga di dalam roadmap ini tahun 2050 kita tidak akan lihat lagi ada gedung-gedung yang ada nama banknya. Sudah tidak lagi tahun 2020 nanti. Inilah roadmap kita. Dan kita kuisnya sebagai penutup saya 1 menit ke depan adalah sedang terjadi pergeseran besar inklusi keuangan dunia dibangkitkan oleh perusahaan teknologi, ya, yaitu fintech sendiri. Nah, selama lebih dari 200 tahun hanya 20% penduduk dunia memiliki akses ke perbankan. Sisanya 80% target perusahaan teknologi yang bergerak di bidang keuangan. Dan pembayaran digital juga pinjaman digital lending itu masih menjadi primadona fintech saat ini. Ya, dan untuk yang akan datang masih jadi primadona. Apa yang bisa kita simpulkan dalam kuliah umum kita pada pagi hari ini, adik-adik semuanya, Bro dan Sis, Bapak Ibu semuanya, dalam 5 tahun ke depan, 50% transaksi yang dilakukan secara elektronik, ya, dan dipimpin oleh perusahaan teknologi, bukan bank. Ya, yang kedua, pelaku nasabah, behavior nasabah itu nggak berubah. Ya, mereka tidak lagi berkunjung ke cabang, tidak lagi pakai ATM misalnya, itu menjadi permanen sampai dengan 10 tahun ke depan. Dan banyak sekali bank akan menutup kantor cabangnya. Ya. Yang ketiga, inklusi keuangan nggak hanya terjadi kalau bank masih tetap dengan strategi lamanya, membuka banyak sekali cabang dan ATM di mana-mana. Banyak negara telah gagal melakukan ini. Namun kemunculan fintech dengan identitas digital, nah ini bukan IKTP ya, tapi identitas digital mampu menjawab tantangan itu. Nah, jadi yang membuat identitas baru kita secara digital itu bukan pemerintah, bukan regulator, tapi sebagaimana di India ada Aadhaar, di M-Pesa, di Kenya, di Cina ada Alipay yang membuat identitas digital buat nasabahnya, buat penduduknya sendiri. Ya, gitu. Regulasi harus menciptakan aturan baru terkait lisensi perbankan digital untuk non-bank. Kenapa? Karena dalam kuliah umum ini saya ingin mengajak bahwa kita meningkatkan inklusi keuangan dan literasi keuangan digital, ya kan? Nah, fintech ini menjadi salah satu triggernya dan mungkin akan menjadi main triggernya, trigger utamanya. Nah, sehingga regulator OJK dan BI harus memberikan ruang besar kepada pemain teknologi untuk masuk ke perbankan dan juga ke jasa finansial. Begitu saja, Mas Bani, untuk materi saya pada kesempatan pagi ini. Saya kembalikan kepada Mas Moderator, Mas Bani, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sekarang sesi tanya jawab. Ini sudah ada beberapa pertanyaan masuk ya dari mahasiswa. Oke, saya pilih yang pertama dari Edesak Made. Saya bacakan pertanyaannya. Selamat pagi Bapak Bari, saya Desak. Mohon izin bertanya, ekonomi digital kini menjadi salah satu pilihan Indonesia. Nah, melihat hal tersebut, Bank BI menilai sebagai sumber baru pertumbuhan nasional. Namun selain itu, risiko pun pasti akan ikut berkembang dengan adanya ekonomi digital khususnya fintech. Seperti potensi berkembangnya praktik shadow banking
atau kegiatan keuangan terjadi di antara lembaga keuangan non-bank di luar ruang lingkup regulator yang menjalankan bisnis seperti bank. Nah, dan seperti yang kita ketahui, peran non-bank fintech terus meningkat semakin merefleksikan yang ditawarkan perbankan. Jadi pertanyaannya, solusi dan cara menangani risiko seperti ini, tindakannya seperti apa agar tidak terjadi lagi? Terima kasih. Wah, ini cukup panjang pertanyaannya ya, Mas Bani ya. Tadi siapa yang bertanya? Iya, betul, Pak. Desak, Made Verla Apriandi, Pak. Angkatan 2018 nih. Panggilannya Made? Made ya. Dari orang Bali ya? Kedesak ya nggak apa-apa. Desak. Oh, desak. Made Pak. Madesak. Made Pak. Madesah. Madesah. Saya jangan Madesah Pak. Ya. Pertanyaan adalah ada ekonomi digital tadi ya. Kemudian juga ada shadow banking, ya. Terus satu lagi tadi apa, Mas Bani? Menyangkut apa? Panjang sekali pertanyaan tadi. Bisa dirangkum. Inti dari pertanyaannya apa? Risiko. Risikonya ya. Risikonya. Cara menanggulangi risiko. Ya intinya sih trust ini Pak. Jadi kalau saya perhatikan masalah utama di fintech ini adalah trust. Trustnya saya rasa belum dapat ya. Sebagian besar belum dapat Pak. Gitu ya. Gitu. Mas Bani menurut kan milenial kan? Kalau kita sekarang tidak trust kepada fintech. Ya, makanya saya jadi di awal penggunaan fintech ini saya merasa sesungguhnya tidak trust di awal ya Pak ya. Oke. Tapi sekarang saya coba pakai semua, saya rasa aman juga nih. Ada Dana, ada OVO ya. Betul sekali. Dan bahkan sekali, Pak. Ya, bahkan keamanan digital atau cyber security tercanggih saat ini itu dipegang oleh perusahaan Amazon. Bukan oleh Citibank, Goldman Sachs, oleh New York Stock Exchange atau Nasdaq Stock Exchange. Bisa dicek. Ya. Cloud computing itu telah membuktikan diri bahwa tidak ada data yang bocor, yang dicuri, seperti kemarin kita lihat di cermati.com ya, fintech kita. Itu kan ada data breach, ya kan? Nah, sehingga level trust-nya berkurang. Kemudian Tokopedia, Bukalapak, apalagi kemarin yang banyak data-data yang dicuri oleh oknum hacker yang nakal itu, dan mereka jual di dark web. Apakah itu melunturkan level trust dari konsumer? Saya tanya ke Mbak Rosa coba sebagai MC. Pada saat kita pesan makanan di GoFood, katakan karena ada Bu Titu di sini ya, kita GoFood aja. GoFood. Kemudian masnya itu misalnya agak lama ngirimnya, atau case-nya adalah yang dikirim makanannya itu kurang enak gitu kan. Nah, apakah Mbak Rosa besoknya masih pesan GoFood nggak sih? Kalau udah dikecewaan begitu? Coba. Masih ya? Tetap mesen. Tetap mesen kan? Iya. Tetap mesen ya. Kenapa kok bisa begitu? Kok tetap pesen sih Mbak Rosa? Karena mungkin itu hanya bisa jadi kesalahan hanya di satu restorannya atau dari drivernya. Kan belum tentu dalam GoFood itu semuanya tidak baik. Jadi ya mencoba yang lain gitu Pak. Nah sekarang pada saat kita transaksi di teller bank, saya datang ke sebuah bank, saya nggak sebutin nama bank lah ya, nggak enak nanti. Ya Bu Ivi, teller ke bank. Terus saya store uang nih, saya mau transaksi uang lah, pokoknya ibaratnya gitulah. Saya mau store transaksi di depan teller, aku mau transaksinya. Terus tellernya mengalami satu keteledoran, kesalahan. Maaf Pak ya, dia udah minta maaf segala macam, udah kasih ke supervisor segala macam. Apa yang dilakukan oleh saya kalau benar-benar itu? So, langsung pindahin Mas Bani, pindahin rekening saya ke bank lain. Biasa begitu. Banyak kejadian seperti itu, pindah ke rekening. Nah, jadi ini satu dilema yang terasa, suatu jeopardis yang saya katakan di sini, bahwa level trust itulah yang dibangun oleh Jack Ma dari awal. Alibaba 2015 bisa sukses karena trust dari people of society-nya masyarakat Cina. PTM di India, trust-nya masyarakat India. M-Pesa di Kenya, trust-nya.
GoPay-nya di Indonesia, ya trust-nya orang-orang kita terhadap pembayaran digitalnya GoPay nggak akan dicuri, uang saya di situ aman pokoknya, gitu kan. Nah, selama ini kemana kalau nabung bukan di bank juga aman? Kenapa Anda lebih trust, lebih percaya kepada GoPay, nabungnya di GoPay katakan meskipun terbatas? Ya mudah aja sih Pak, misalnya kan Mas, ya nggak Mbak Rosa? Ya benar Pak. Gitu kan. Nah, jadi level trust itu dibangun bukan dari produk, bukan dari layanannya, tapi dari platformnya. Inilah membedakan digital economy. Kenapa digital economy menjadi disruptive teknologi untuk semua sektor industri? Karena ekonomi digital itu merupakan satu passion baru, satu hal yang boleh bilang ya sangat melekat di keseharian Mbak Rosa sebagai milenial, Mas Ibrahim, Mas HA, Clifford, namanya keren banget ya. Terus ada Mbak Ayunda, ada Mbak Multikasari, nama habis Multikasari, oke? Maila Sora, Ibu ya? Nama habis malam ya? Ya? Ada Mbak Yohana di sini ya? Gitu, kira-kira. Jawaban saya. Jadi ekonomi digital itu, kalau dulu adalah ekonomi sharing, sekarang menjadi kebiasaan kita, dan resikonya, ya, kalau kita lihat di ekonomi digital, itu adalah memang kejahatan perbankan, kejahatan finansial, kejahatan siber akan meningkat. Betul? Ya. Kalau kejahatan meningkat, maka perusahaan teknologi itu lebih siap mengantisipasinya daripada perusahaan bukan teknologi. Nah, sehingga kejahatan perbankan itu meningkat. Karena apa? Ketidaksiapan mereka untuk mengantisipasi hacker-hacker yang lebih canggih daripada sistem perbankannya sendiri. Atau multi-finance-nya juga nggak update antivirus, nggak update malware-nya, nggak update software-software update di sistem mereka, masih yang lama-lama. Nah, sehingga ini menjadi rentan untuk bisa diambil uangnya, rentan oleh pelaku hacker, ransomware, malware, segala macam. Nah, sedangkan risiko lain perilaku nasabah seperti lupa mengganti password, membagikan OTP, ya kan? Suka begitu, sehingga uang nasabah dicuri, itu merupakan risiko bukan tanggung jawab perbankan, tapi keteledoran dari nasabah sendiri. Sehingga pada saat mereka coba komplain ke bank, maka ya itu kan kesalahan Bapak, jadi kami nggak bisa mengganti uang yang sudah hilang tersebut. Mungkin itu, semoga menjawab Mas Bani. Ya, betul. Terima kasih Pak Bari. Memang ini sebagian besar pertanyaan intinya sama ya. Gimana sih membangun trust gitu ya. Kemudian ada lagi nih, bagaimana kira-kira salah satu strategi fintech untuk meningkatkan kepercayaan dari masyarakat. Ini Pak Bari, strateginya apa saja Pak? Strateginya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dari fintech ya? Secara teknis mungkin ya? Ya, yang di slide saya tadi, itu kan ada beberapa hal di dalam data-data fintech di Indonesia yang terdaftar maupun tidak terdaftar. Kemudian transaksi apa yang paling besar di fintech adalah ada dua kan, pembayaran dan lending, ya kan? Nah, kepercayaan masyarakat terhadap finansial teknologi, di samping ada yang bodong, ada yang pinjol-pinjol bodong, ya, itu nggak akan kita masukkan di dalam diskusi kita ini karena mereka tidak terdaftar di OJK. Jadi kita hanya membahas yang terdaftar di OJK saja, 133 ya terdaftar di OJK. Nah ini memang karakteristik daripada penggunanya itu berbeda dengan karakteristik pengguna dari multi-finance yang konvensional, ya kan? Nah, fintech ini banyak dipakai oleh mahasiswa, anak-anak muda, milenial, usia produktif. Ada sih umur di atas 50 tahun yang pakai fintech, tapi tidak begitu banyak, tidak begitu signifikan. Nah, jadi strategi fintech untuk menghadapi ini, mereka tidak membangun trust itu dari menjual produk dan jasanya, ya, tapi dari sisi kemudahan transaksi yang dilakukan oleh fintech tersebut. Contohnya, pada saat dia mendaftar ke GoPay contohnya. Kan gampang banget kan, nggak perlu kita ketemu langsung dengan orang GoPay-nya. Ya, cukup di mana saja, kapan saja, 24 jam lagi. Oke? Terus kemudian eKYC sudah done, sudah dilakukan. Cukup foto pakai KTP, kita sudah bisa melakukan transaksi lewat GoPay. Terus kemudian apa lagi? Email. Kita harus punya email. Itu juga dimiliki oleh orang-orang
kantor, biasanya kan anak-anak yang sudah melek teknologi atau mereka bekerja di swasta itu pasti punya email. Nah, sehingga selain tadi kemudahan dari transaksi, juga kecepatannya. Ya, kecepatan menggunakan GoPay tentu berbeda dengan kalau kita melakukan pembayaran digital menggunakan mobile bankingnya perbankan contohnya. Yang di sana ada fee-nya, ya kan? GoPay tidak ada fee-nya. Low fee, katakan zero fee. Nah, sehingga ketiga hal inilah membangun trust daripada fintech itu, Mas Bani. Baik, terima kasih Pak Bari. Nah, ada lagi pertanyaan dari Nurlinda ya. Nurlinda Pinkan. Ini saudaranya Pinkan Mambo nih Pak. Nah, intinya gini Pak. Bagaimana fintech bisa bersaing dengan digital banking? Karena setelah saya menggunakan fintech itu memang digital banking itu mungkin belum ada ya Pak ya, yang memberikan layanan langsung seperti GoPay, kemudian OVO ya, Dana gitu Pak. Oke. Bagaimana Pak? Saya boleh menyapa Pinkan Mambunya, Mas Bani? Boleh nggak diaktifkan? Saya pengen lihat tuh seperti apa sih Pinkan Mambunya. Katanya Pinkan Mambu. Beneran Pinkan Mambu nih? Itu Pak, seperti artisnya. Oke. Kita lihat seperti apa artisnya. Nah. Ya, Pinkan, videonya dinyalakan dong Pinkan. Mana Pinkan? Pinkan harus tanggung jawab nih. Sudah. Ya, Pinkan harus... videonya nyalakan dong. Ayo Pinkan. Ayo, Ibu Ketua lo yang minta lo Bu. Mbak Pinkan. Ya, mahasiswanya ini standby nggak nih? Sampai di absen Bu ya? Iya, di absen ini. Ya, kalau nggak dapat nilai SIA-nya ya Pak Bani ya. Nggak ada tambahan nilai SIA nih. Ya. Ada. Ya, silakan Pinkan. Yuk. Pak Bari ingin lihat Pinkan. Yuk, tampak. Itu dia. Cantik kan Pak? Cantik nggak Pak? Oke. Saya yakin saya. Kalau jus akuntansi semua generasi unggul semuanya ya. Amin. Wow. Nah, coba Pinkan bertanya, kenapa bertanya seperti itu? Saya ingin tahu alasannya dulu. Kenapa bertanya fintech bersaing sama perbankan? Mungkin Pinkan bisa sedikit memberikan mengapa bertanya seperti itu. Saya ingin tahu. Karena nggak banyak orang bertanya seperti itu, ya. Pertanyaan yang ada selama ini adalah bahwa perbankan itu merasa terancam dengan adanya keberadaan fintech. Fintech tidak pernah merasa bersaing dengan perbankan karena memang mereka bukan bank. Fintech adalah fintech, ya. Mereka perusahaan teknologi. Perbankan punya lisensi, punya izin, regulasi, dan sangat compliance dengan aturan-aturan yang ada. Nggak boleh. Kalau fintech banyak dimaafkan oleh regulator kalau mereka melakukan kesalahan. Paling juga dicabut izinnya oleh OJK kan gitu kalau fintechnya nakal. Kan gitu. Nah, jadi fintech posisinya tidak bersaing dengan bank dan mereka memang tidak bisa bersaing dengan bank. Ya, mereka tidak punya lisensi menjalankan fungsi bank. Nah, jadi perbankan saja yang merasa disaingi oleh fintech. Itu pertanyaannya mungkin. Pinkan, bener nggak? Iya Pak, kayaknya emang perbankannya yang merasa kesaing. Bener. Kamu tadi di ruangan, sekarang di mobil ya? Wah, luar biasa. Iya Pak, tadi siap-siap mau pergi. Mau syuting Pak. Oh, mau syuting. Ada syuting hari ini. Oke lah. Baiklah kalau gitu. Nah, jadi kalau pertanyaannya adalah... ya Pak, Bu, di mobil. Iya, nggak apa-apa Pinkan. Ya, ini kan teknologi. Sekarang bisa di mana saja. Betul sekali, Bu. Nah, kembali ke pertanyaan Pinkan tadi yang mau syuting, ya kan? Nah, ini kita bisa lihat perbankanlah yang merasa dak-dik-duk-der ya, Bu Wiwi ya, Mas Bani ya. Ya kan? Betul. Mereka masa khawatir pendapatan mereka, wah, kalau semua transaksinya ada di fintech, saya makan apa gitu kan? Memang ini kejadian ya, bahwa kalau kita lihat tadi di marketplace banking, perbankan marketplace, ada open API di tengahnya, itu kelihatan sekali jelas bahwa bank itu hanya kebagian savingnya saja. Nabung-nabung itu silakan
bank yang makan, tapi begitu transaksi beli pulsa, bayar pajak, beli baju, pingkan mau beli kamera, ya kan, mau beli cincin bukan cincin kawin ya, cincin apalah terserah, ulang tahun misalnya gitu kan, itu semua dilakukan oleh fintech, ya kan. Nah kalau transaction fee-nya itu hilang, bank mau makan apa? Nah ini yang menjadi ketakutan bank sebenarnya. Itu realitasnya seperti itu. Nah sehingga CEO-nya Citibank mengatakan ya 2 tahun lalu itu bahwa kalau bank itu berkolaborasi dengan financial technology, dengan big technology, itu dikhawatirkan bank itu hanya akan menjadi dumb utilities-nya fintech. Gitu. Hanya menjadi utilitas bodohnya fintech. Kan nggak mau bank begitu. Nasabahnya transaksinya semua ada di platformnya GoPay katakan. Sedangkan Bank BCA hanya terima tabungan, mau pakai buku maupun mau pakai tidak, atau kartu debitin saja. Kan ya BCA nggak bakal bisa sebesar ini dengan begitu. Itu kira-kira jawaban saya, Mas Bani. Baik, makasih Pak Bapak Ari Jono. Gimana Pingkan? Puas dengan jawabannya? Halo Pingkan. Sudah jalan dia Pak. Lagi jalan. Sudah jalan. Mobilnya sudah melaju cepat. Dikabari waktunya tinggal 4 menit lagi Pak Bari. Baik. Pak Bani, boleh saya bertanya sedikit Pak Bani kepada Pak Bari, mumpung ada pakar, boleh izin ya. Untuk audiens lain sudah disampaikan semua pertanyaannya Pak Bani, audiens lain yang ada di QA. Ada satu lagi sih Bu. Intinya semuanya hampir sama, masalah trust. Boleh Pak, sampaikan dulu yang satu lagi Pak, biar saya terakhir ya Pak Bari ya. Bisa juga nanti lewat DM saya, email saya ada, nanti bisa bertanya langsung ke Instagram saya, DM, silakan mahasiswa di sini, izin Pak Sparta ya, nanti bisa silakan follow Instagram saya dan bertanya di sana. Saya akan baiklah, satu aja yang saya untuk Pak Bari ya Pak ya. Nah ini karena menyangkut nanti untuk kurikulum Pak di finansial teknologi yang akan kita kembangkan di Indonesia Banking School. Jadi kita tadi sudah menyimak ya paparan materi dari Pak Bari yang begitu bagus sekali dan menambah wawasan kita. Ternyata perkembangan finansial teknologi keuangan ini sedang berkembang pesat. Bahkan tadi mahasiswa pun mengkhawatirkan bahwa bisa-bisa ini akan mengalahkan perbankan karena minat masyarakat yang begitu besar terhadap finansial teknologi ini. Nah, Pak, melihat perkembangan seperti itu, mungkin Bapak bisa memberikan sharing kepada kami dalam menyusun nanti kurikulum, Pak, apa yang perlu kami siapkan untuk memberikan pengetahuan kepada adik-adik mahasiswa sehingga mereka nanti siap pakai dalam finansial teknologi yang sedang berkembang saat ini. Itu satu, Pak. Dan yang kemudian menurut Bapak saat ini, apakah sudah ada regulasi, Pak? Regulasi yang mengatur perkembangan finansial teknologi di Indonesia saat ini, karena kita masih melihat hiruk pikuknya adanya fintech ini juga menjadi ketidaknyamanan bagi masyarakat, terutama dalam hal yang terkait dengan tadi ya, pinjaman memang mudah untuk diterima, tetapi itu menjadi tidak nyaman bagi masyarakat. Maksudnya apa? Ketika salah satu nasabahnya tidak bisa membayar, tetapi orang lain yang menjadi tidak nyaman. Ini banyak terjadi ke saya, Pak, karena mahasiswa kan menyimpan nomor dosennya, jadi dia mengejar-ngejar saya, itu salah satunya. Nah, ini menjadi ketidaknyamanan bagi saya juga, karena mahasiswa kan pasti menyimpan nomor dosennya, gitu kan. Yeah. Nah, saya katakan nama itu banyak, saya nggak tahu, saya ngajar dimanapun, jangan mengganggu saya sedang mengajar saat ini, Anda telepon terus, saya bilang seperti itu. Nah, itu apakah hal-hal itu tidak ada suatu regulasinya ya Pak? Kalau di bank gitu kan, kita tidak tersangkut paut orang lain dalam hal ini, mau nasabahnya membayar atau tidak, tapi kita tidak terganggu orang lain gitu ya. Tapi fintech ini menjadi hal yang sangat luar biasa gitu ya, untuk kenyamanan bagi masyarakat juga gitu ya. Dan janji-janji surga dia yang luar biasa. Ini contohnya di saya nih Pak.
Saya punya simpanan dikit di bank hanya dapat bunga 3 juta tapi dia menjanjikan 66 juta dan dia mendapat data saya dengan lengkap. Itu dari mana ya Pak ya? Sepertinya luar biasa itu perkembangan fintech ini yang tadi menjadi tidak nyaman bagi masyarakat. Dan salah satu contoh kasus juga mungkin Bapak Bari mengikuti ya, yaitu dokter Pak yang kehilangan uangnya ratusan juta di rekening dengan dia menghapus atau merubah nomor HP-nya. Nah, itu kan menjadi ketidaknyamanan bagi masyarakat ya Pak ya, perkembangan fintech ini. Nah, inilah bagaimana kita perguruan tinggi ini menyiapkan suatu kurikulum yang tetap mengedepankan suatu etika gitu ya, agar kejahatan-kejahatan seperti ini itu tidak terjadi. Itu saja sih Pak Bari yang mohon untuk sharing saat ini. Terima kasih atas waktunya Pak Bari. Iya, sama-sama Ibu Ketua Program Akuntansi yang saya cintai, saya hormati. Pertanyaannya ini sangat dalam dan tentu kita butuh waktu untuk diskusi lebih lanjut. Namun akan saya jawab bahwa kurikulum di IBS tentu mempertahankan guidance dari Dirjen Dikti, ya kan? Nah, kalaupun nanti ada tambahan yang sifatnya adalah untuk memajukan adik-adik mahasiswa kita agar lebih siap dalam mengarungi dunia kerja setelah mereka lulus nanti, sekitar 2024 yang bertepatan dengan fintech itu akan menjadi satu raja baru di dunia perbankan jasa finansial dan jumlah tenaga lapangan kerja di fintech juga akan semakin luas daripada lapangan kerja di perbankan dan perusahaan multi finance konvensional, maka persyaratan utama mereka bisa masuk bekerja di perusahaan fintech itu adalah mereka memang harus melek teknologi dulu. Mau nggak mau, kurikulum atau mata kuliah teknologi digital itu dimasukkan menjadi mata kuliah wajib. Ya, teknologi digital itu apa? Berbeda dengan teknologi komunikasi, berbeda dengan teknologi informasi. Kalau selama ini kita tahunya adalah IT, teknologi informasi. Ya, nah saat ini teknologi digital seperti cloud computing, big data, artificial intelligence, machine learning, kemudian sosial media itu dimasukkan di dalam kurikulum prodi manapun, tidak kecuali akuntansi sendiri. Nah, bagaimana penyesuaikan adaptasi daripada kurikulum yang ada dengan kurikulum ke depan nanti agar lebih bisa fleksibel dan kemudian bisa diterapkan oleh adik mahasiswa kita. Ada beberapa hal mungkin ya, ada seperti ini, kuliah umum, kemudian mata kuliah pilihan lebih banyak di digital marketing, mata kuliah pilihannya. Digital marketing ini sangat dibutuhkan pada saat mereka fresh graduate, lulus nanti. Mungkin tidak akan lagi ada teller, tidak akan lagi ada telemarketing, tidak akan lagi ada CS, tapi mereka berhadapan dengan manusia-manusia digital baru, ya, nasabah itu nggak lagi ke kantor cabang. Nah, sehingga mereka harus dituntut untuk bisa menguasai digital marketing. Teknik-teknik digital marketing seperti apa yang cocok untuk mereka bisa pelajari di kampus IBS. Yang ketiga adalah ada di mahasiswa kita juga dibekali dengan ilmu digital baru ya yang dipakai oleh DFS, yang dipakai oleh LDK, yang dipakai oleh fintech, yaitu digital payment. Ya, digital payment ini merupakan satu ilmu baru yang bisa dipelajari ya, tidak hanya sebuah platform atau sebuah aplikasi, Bu Wiwi, tapi ada ilmunya di dalamnya. Dan ini menjadi masa depan jasa keuangan manapun di dunia ini. Digital payment itu dimasukkan juga. Sedangkan ilmu-ilmu lain itu saya serahkan kepada Ibu Wiwi sebagai ketua, apakah akan dipakai atau tidak. Yang jelas adaptasi itu harus kita lakukan dan perubahan itu harus segera kita sesuaikan dengan kondisi kekinian agar mereka siap. Nah, kalau masalah tadi ada resiko-resiko baru, ada pinjaman yang mudah menjerat kita menjadi satu riba mungkin atau bunganya besar sekali, kemudian data kita takut dibocorkan oleh fintech itu karena memang sistem kita yang masih lemah ya. Kita belum ada undang-undang data privasi, masih RUU. Kedua, data slick yang ada dimiliki oleh OJK maupun oleh perbankan sendiri yang hasil rahasia itu juga sudah bocor ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab data slick itu, sehingga handphone saya pun juga sama, data saya juga sama. Banyak orang telepon ke saya sudah menotifikasi karena saya sudah pasang Truecaller, aplikasi Truecaller di handphone saya. Ya, jadi kalau ada
orang yang telepon ke saya bisa tahu namanya. Oh, namanya saya lihat di sini ya. Namanya macam-macam loh, Bu, ya. Ada rentenir nakal, ya kan? Terus kemudian ada apalagi yang telepon saya itu kartu bodong, ya. Pinjaman suka-suka, dia langsung muncul di situ. Nah, jadi kita protektif, kita preventifnya seperti itu. Kita harus pasang juga sebagai nasabah, sebagai konsumen untuk bisa antisipatif. Juga saya pesan dari kita semua mulai sekarang mulai melakukan dual authentications di handphone kita. Jadi password kita mungkin bisa dicuri, bisa dilihat oleh hacker. Tapi kalau kita pakai dual authentication factor, ya, dual authentication factor itu pada saat orang coba login ke WA kita atau email kita langsung dapat notifikasi di handphone kita. Oh, ini ada login, bukan saya login, saya reject aja langsung. Sehingga mereka nggak bisa masuk ke dalam akun kita. Mau akun Google, email kita, akun GoPay kita, maupun mobile banking kita. Nah, kalau SIM swap ya, itu memang itu adalah kelemahan teknologi dari sisi operatornya. Pada saat mereka mengganti kartu, itu dimanfaatkan durasinya seperti wartawan senior yang kemarin juga kehilangan uangnya ratusan juta rupiah. Bintang siapa namanya ya? Ya, saya lupa. Itu dokter apa itu? Kisahnya juga sama dengan dokter yang tadi Bu Wiwi sampaikan. Itu adalah memang rentang waktu sekian dimanfaatkan oleh hacker, ya, oleh pelaku kejahatan, atau itu apakah itu seseorang bekerja sama pasti, ya, untuk mencuri uang nasabahnya, ya. Nah, jadi ini memang kelemahan sistem kita saat ini dari operator sendiri, dan juga perbankan nggak bisa disalahkan, ya. Pada saat ATM contohnya, ATM juga sedang di maintenance, diperbaiki, diupdate. Ini uang juga bisa kita curi sebenarnya. Ada kesempatan hacker untuk mencuri uang yang ada di dalam ATM. Maksudnya saldo nasabah yang ada di dalam ATM tersebut. Itu bisa sebenarnya. Itu Bu Wiwi jawaban saya. Ya, terima kasih Pak Bari. Terima kasih Pak Bari. Kedepannya kami mohon bantuan untuk menyusun rencana pembelajaran semester ya Pak ya, materi-materi apa yang perlu nanti dimasukkan. Terima kasih Pak Bari atas waktunya. Ya. Sama-sama Ibu Wiwi. Ya, silakan Pak Bani, kembalikan lagi Pak Bani. Ya, baik, terima kasih. Pak Bari, luar biasa presentasi yang sangat komprehensif ya. Kelihatan sekali Pak Bari ini praktisi ya. Nah, ini kesimpulannya memang jeopardize itu berarti membahayakan profesi bankir ya Pak. Jadi nggak cuma bankir, mungkin khususnya kalau di akuntansi, akuntan ya Pak. Ini dari pengalaman saya di klien-klien itu memang ada beberapa posisi yang hilang kalau terjadi implementasi sistem ya, seperti di Bursa Efek Indonesia itu awal tahun 2000 banyak sekali terjadi PHK ya, karena fungsinya digantikan oleh sistem. Maka saya tekankan di kelas bagi adik-adik mahasiswa nanti kalau memilih pekerjaan harus hati-hati apakah posisinya bisa digantikan oleh sistem atau tidak. Nah, kalau bisa digantikan ya siap-siap harus cari posisi lain gitu Pak ya. Jadi wira swasta digital nanti. Pengusaha digital ya, seperti saya ya. Ya, pengusaha. Atau mungkin meningkatkan kompetensi di bidang teknologi informasi, misalnya ikut kursus SAP gitu Pak ya. Ya. Kalau di bank-bank banyak yang pakai SAP Pak? Masih banyak. Core bankingnya IBM juga masih banyak dipakai. Di perbankan masih hampir saya lihat 90% masih menggunakan sistem legacy, sistem yang lama, yang mudah untuk ditembus. Ya, mungkin di sini ada Pak Sparta dan Pak Bambang. Saya mohon tanggapannya dari Mas Bani, minta izin ya, boleh? Mungkin Pak Sparta atau Pak Bambang? Oh, silakan. Iya. Iya Pak. Kalau menurut saya sih terkait dengan digital development ini pasti aja implikasi luasnya adalah efisiensi dan akan berlanjut kepada efisiensi terhadap tenaga kerja juga ya. Sehingga
kedepannya bagi mereka yang tidak meningkatkan skill, keterampilan, akan terjadi seleksi alam ya, seperti itu. Termasuk di usia-usia kita juga akan mengalami hal yang sama. Dan ini kalau kita nggak mau tertinggal oleh zaman, ya kita harus berubah ya. Berubah dari yang tadinya cuma tahu IT ya menjadi orang digital gitu ya. Mungkin itu tanggapan saya, Pak. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang. Silakan Pak Sparta mungkin. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Pak Barit atas kuliahnya yang sangat menarik ya. Karena banyak pencerahan buat mahasiswa IBS juga. Dan kita tahu perkembangan digital ini itu euforia sama seperti perkembangan internet di awal tahun 2000-an ya. Tahun 2000-an juga sama. Kemudian euforia perkembangan TV dulu juga sama ya. Euforia perkembangan dari HP juga sama ya. Banyak analisis menyatakan akan terjadi pengurangan-pengurangan di bidang lain, tapi kita tahu manusia itu lebih pintar pada animal. Dia melakukan evolusi yang luar biasa ya. Evolusi manusia itu tak bisa dikalahkan evolusi dari animal. Jadi dengan demikian otomatis semua akan teradjustment dengan sendiri, terbalancing dengan sendiri. Jadi kita tahu walaupun digital berkembang pesat, tapi tidak menutup kemungkinan manusia akan berevolusi, mencari alternatif lain, dan melakukan usaha startup yang luar biasa, sehingga terjadi balancing baru. Jadi jangan khawatir bagi adik mahasiswa, juga mahasiswa akuntansi, nanti ada evolusi yang akan dialami sendiri. Ya. Demikian Pak Barit, terima kasih. Ya, terima kasih kembali Pak Sparta, Pak Wakil Ketua 1. Baik, terima kasih Pak Barit. Habis nih saya sudah di warning ya. Acara saya kembalikan ke Mbak Rosa. Terima kasih banyak Pak Bari atas waktu dan ilmunya. Semoga bermanfaat bagi sivitas akademika IBS ya Pak. Sama-sama, terima kasih Mas Bani atas moderasinya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Ya. Silakan ke Mbak Rosa. Terima kasih kepada Bapak Bari Arijono dan Bapak Bani atas ilmu yang bermanfaat pada pagi hari ini. Selanjutnya, penyerahan sertifikat kepada pembicara oleh Bapak Dr. Sparta SE ME AK CA. Saya terima sertifikatnya Pak Sparta. Ya, pada terima Bapak Bari Arijono, kami pimpinan Indonesia Banking School dengan ini menyampaikan penghargaan kami kepada Bapak atas partisipasinya dalam kuliah umum yang bertopik Jeopardy's Features of Fintech. Semoga kuliah umum ini dapat membawa perubahan bagi adik mahasiswa dan terutama wawasan dan rencana ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sparta atas sertifikatnya. Saya terima dan juga terima kasih kepada Ibu Tito yang telah memberi kesempatan luar biasa kepada saya. Penyerahan sertifikat kepada moderator oleh Bapak Dr. Sparta SE ME AK CA. Kepada yang terhormat Bapak Bani Saad SE AK ME CA. Terima kasih kepada Bapak Bani atas kesediaannya menjadi moderator pada hari ini dalam acara kuliah umum dengan tema Jeopardy's Future Fintech dengan pembicara Pak Bari Arijono. Semoga bantu Pak Bani membawa amal baik di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sparta, Sama-sama. Ibu Tito, Ibu Kaprodi. Ya, terima kasih Pak Bani. Atas kesempatan diberikan. Ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya bagi jurusan. Ya, terima kasih. Ya. Syariah.
Terima kasih kepada Bapak Dr. Sparta, SE, ME, AK, CA, telah hadir untuk meluangkan waktu untuk pemberian sertifikat untuk moderator dan pembicara. Maka dengan ini acara berakhir. Sebelum itu, izinkan saya untuk menutup acara kuliah umum STIA Indonesia Banking School. Saya, selaku pembawa acara, Rosa Virginia, Akuntansi 2019, mohon maaf apabila terdapat salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wiwi ya. Ya, terima kasih Pak Bari atas waktu dan ilmunya Pak, sudah berbagi ke kami. Terima kasih Pak Sparta yang sudah mempercayai Prodi Akuntansi untuk memimpin kuliah umum hari ini Pak Sparta. Terima kasih Pak Bani sudah menjadi moderator, sukses Pak. Terima kasih banyak waktunya Pak Bani. Adik-adik mahasiswa Hima, terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktu dan mengkoordinasi dengan baik umum hari ini ya untuk semuanya. Terima kasih Ayunda dan teman-teman. Ya, terima kasih Bapak Ibu dosen. Rosa MC yang sangat bagus sekali, cantik dan cerdas. Ibu sangat senang Rosa. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih Rosa ya. Serta ada 200 lebih ya, Bu Wiwi ya. Ya, ada 292 ya, kalau nggak salah tadi ya. Atau 300 ya, hampir 300 Pak. Hampir 300. 300 Bu. 301 ya, 3 ya, Sari ya. Dan yang tampil kasih, sekarang Bu. ini Ya. panitia saja ya dari Hima Akuntansi yang tampil di Ya, video. jadi memang kita bergilir Pak, memang membina adik-adik mahasiswa untuk bisa nanti menjadi leader ke depannya. Dan nanti ke depannya Prodi MKPS Pak. Ya seperti itu. Mahasiswa ganteng-ganteng dan cantik-cantik ya. Ya, terima kasih Pak. Itu gara MC Pak, MC sejak senyum itu cantik nambah. Pak Sparta berarti nanti kalau saya ngajar di sana harus offline ini Pak Sparta. Oh iya, awet muda Pak. Ngajar akuntansi. Nanti Bapak ketemu sama Rosa Pak, ketemu sama Rosa. Ada Yohana juga, Aditya, Kasari, Ayu, Kasari, ada Asri, Ayunda, ada teman-teman Ibrahim. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu. Terima kasih Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih Pak. Oke, saya izin live dulu ya Bu ya, Bapak. Ya, terima kasih banyak Terima Pak Bari. kasih, Pak Bari. Atas waktunya. Sehat selalu Pak Bari. Terima kasih izin live semuanya. Mohon izin live, terima kasih banyak semua. Maaf. Iya, terima kasih banyak Ibu. Iya, mohon maaf Mas, tadi ini barusan Ya. jadi ada PHI, dua ya. acara Maaf, betul. PHI. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu Asri. Panitianya hari ini luar biasa sekali Mas Bari, selalu kontak WA. Dan sampai Ibu, kalau waktu-waktu Pak Bari ada permasalahan atau trouble saat presentasi, langsung di grup ini ya, langsung standby Ibu. Luar biasa timnya. Terima kasih seluruh panitia. Nggih, aturaken. Terima kasih Ibu. Matur nuwun. Izin live nggih Bapak Ibu. Ya. Okta ya. Ya, terima kasih banyak Mas Bari. Ini lagi di Kediri nih, Bu. Oh iya, Kediri langsung. Wow. Iya. Betul Ibu. Jadi tadi ada acara secara offline, jadi saya harus hadir gitu Ibu. Oh iya. Terima Ini kasih masih Bu, menggunakan jasnya. Iya. Terima kasih banyak. Sami-sami. Terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya. Terima kasih seluruh tim sekali lagi. Pagi-pagi Mas Bari sampai malam non-stop untuk koordinasi. Luar biasa ya. Luar biasa Ibu. Ya, di jempol. tengah kesibukannya Pak Bari masih mau sempatkan untuk IBS. Terima kasih. Sami-sami. Terima kasih Ibu. Izin live ge Ibu, Mas dan Mbak. Kalian luar biasa, keren. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Insyaallah, sampai jumpa lagi. Adik-adik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin lab ya semuanya. Yuk, baik Ibu, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Muftika Sari, Ayunda dan teman-teman Hima, hebat sekali ya. Berjalan dengan lancar, mantap ya. Oke, tingkatkan terus kinerjanya ya dan prestasinya. Ibu izin lab ya, Ayunda, Muftika semuanya ya. Rosa semua ya. Assalamualaikum. Ya.
Masih banyak petendi, Kak. Jangan. Hana tahan. Ayunda Hana nggak tahan. Ini apa lagi sih? Udah. Karena bagaimanapun digital perbankan saat ini mau tidak mau mereka harus melakukan inovasi yang tadi Ibu Titu sudah sampaikan di awal, bahwa kalau tidak melakukan adaptasi terhadap teknologi baru digital ini, maka banyak sekali industri akan ketinggalan, bahkan terancam untuk bangkrut. Nah, jadi perbankan dan jasa finansial saat ini mengalami satu dilema ya. Pada saat pandemi datang itu